menunjukkan bahwa spektrum orde kedua dan ketiga dari cahaya putih yang dihasilkan oleh kisi difraksi selalu bertumpangan, dan panjang gelombang berapa tepatnya yang bertumpangan? Jawab. Jadi sebelumnya difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang, baik gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnetik setelah melewati sebuah penghalang. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang, baik gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnetik setelah melewati sebuah penghalang. Dan syarat terjadinya difraksi adalah apabila panjang gelombang sinar datang seorde dengan celah. Jadi pada soal kita tahu bahwa kita mengetahui bahwa panjang gelombang sama dengan seorde dengan celah. Berarti panjang gelombang berapa tepatnya yang bertumpangan? Panjang gelombangnya adalah 2 atau 3. Difraksi adalah peristiwa penyebaran cahaya di sekitar suatu penghalang seperti celah sempit yang menyebabkan pola sebaran setelah melewati celah tersebut. Difraksi dibedakan berdasarkan penyebabnya. Terjadinya difraksi seperti difraksi celah tunggal, difraksi celah ganda, dan difraksi pada banyak celah atau difraksi pada kisi. Difraksi juga disebut sebagai pelenturan cahaya ketika suatu cahaya melewati celah sempit. Pelenturan tersebut karena cahaya yang telah melewati celah akan berbeda arah berdasarkan gelombang awal. Dengan begitu, gelombang baru akan mengalami pelenturan berdasarkan cahaya pada gelombang awal. Pelenturan cahaya tersebut bisa terjadi karena cahaya menumbuk penghalang berupa celah, benda tajam, benda tipis, dan benda-benda lainnya. Sifat gelombang saat merambat dan mengenai penghalang, maka setiap muka gelombangnya akan menjadi sumber titik cahaya yang baru, sekunder, jika penghalangnya benar-benar sempit. Gejala difraksi terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Pola difraksi akan semakin jelas apabila ukuran dari penghalang mendekati panjang gelombang dari gelombang datang. Menyebar dan tidak lurus. Cahaya dari bagian tertentu akan berinterferensi dengan cahaya pada bagian celah yang lain.
dan hasil dari intensitas cahayanya bergantung pada sudut cahaya yang masuk pada sebuah kisi yang jarak celahnya diketahui di sisi didispersikan ke dalam sebuah spektrum. Sudut-sudut deviasi dari maksimum kemudian diukur dengan persamaan sebagai berikut. D sin theta sama dengan M kali lambda. Dengan menggunakan sebuah kisi yang mempunyai banyak celah, maka dihasilkan maksimum minimum yang sangat tajam dan sudut deviasi yang dapat diukur dengan teliti. Setiap panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber akan menghasilkan bayangan terpisah. Celah pengkolimasi dalam spektrometer yang disebut garis spektrum. Seberkas garis yang bersesuaian dengan M sama dengan 1 disebut spektrum orde 1.